Jadi langkah hukum berikutnya kami tim penasihat hukum karena kami banyak, kami harus berkumpul lagi untuk berdiskusi langkah hukum selanjutnya. Yang pasti bahwa kami akan gugat secara perdata, harusnya bisa masuk di dalam gugatan kami, permohonan kami kemarin sebetulnya. Cuma setelah kami pikir-pikir, kita pisahkan aja, kita fokus untuk kebebasan Peggy dulu. Yang penting Peggy bebas dulu, setelah itu kami juga, baru kami gugat secara perdata kerugian material dan imaterial. Baik, sudah ada hitung-hitungannya karena kami juga sempat membaca, dapatkan informasi begitu, ada yang kemudian kalau andai kata motornya ini diambil secara uang sewa, dihitung dan sebagainya, sudah ada hitung-hitungan mengenai hal itu? Itu belum, itu belum. Jadi nanti itu tadi saya bilang, karena kami banyak, belum sempat dikumpulkan, kemungkinan pada saat nanti pengajian di Cirebon nanti, semua tim lawyer akan hadir di sana. Baik. Nah di situ kami akan membicarakan soal ini nanti. Baik, kapan rencananya Bang pengajiannya ini? Saya pikir tadinya kami dapatkan info hari ini, tapi ternyata bukan ya? Kapan Bang rencananya? Bukan, rencananya mungkin dalam 1-2 hari. Oke, dalam 1-2 hari nanti ya. Bang, cerita lebih lanjut lagi Pak Ahyar juga, termasuk Pak Wahyu juga, kita akan bahas juga bagaimana sebenarnya evaluasi dilakukan seharusnya oleh pihak kepolisian dan pengawasan dari Kompolnas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan Pak Ahyar Salmi dengan dibebaskannya Peggy ini. Kemudian juga status tersangka ini terlepaskan darinya. Begitu kemarin kita dengarkan putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Apa konsekuensinya bagi Polda Jabar dalam menyelesaikan kasus yang juga harus terus menguak siapa kemudian yang harus kembali bertanggung jawab terhadap kasus tewasnya Vina dan Eki, terutama ada 3 DPO ini. Artinya semuanya balik dari kembali menjadi 0 untuk mencari 3 DPO tersebut. Atau seperti apa Pak Ahyar? Ya harus dimulai lagi dari 0. Kasus ini, dan itu kewajiban pihak kepolisian untuk mengungkap yang 3 orang ini. Paling tidak kan ada peristiwa tindak pidana ini tentang pembunuhan yang diduga juga ada pemerkosaannya. Ini matinya Vina dengan pacarnya itu kan tidak wajar. Tentu ada penyebabnya, ada yang membunuh tentunya. Kecelakaan bukan, tentu ada yang membunuh. Yang membunuh itu tentu manusia. Nggak mungkin yang bukan manusia yang membunuh, ataukah binatang, hewan yang makan, lain persoalan kan, ini tentu manusia. Inilah yang dicari, harus dicari siapanya. Nah ini menurut saya pelajaran yang sangat berharga yang harus dipetik oleh pihak kepolisian. Persoalan formalitas, jangan ini diabaikan, ikutin prosedur itu, prosesnya tuh ikutin bagaimana sih aturan. Nah ini saya melihat ini memang agak runyam sedikit. Kenapa? Yang saya dengar mungkin Bung Nicholas nanti bisa, yang sudah membaca putusan yang tahun 2000 terhadap yang ber8 orang itu, apakah ada yang di dalam diktumnya ataukah di dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh pengadilan, PN, PT atau Mahkamah Agung, ini ada 3 buron yang harus dicari, 3 lagi yang diduga pelaku yang harus dicari. Kalau nggak salah di situ ada alamatnya. Jadi yang dicari itu nanti tentu harus sesuai dengan bunyi putusan. Ini yang agak repot menurut saya. Ini kan sudah mulai nih. Ini kemarin itu kalau saya mengamatin, hakim tidak masuk ke sana. Kalau kita kan dalam istilah perdata itu persona standi in judicio-nya, tentang orangnya, status orang kan nggak dibahas kemarin. Apakah Peggy namanya berbeda di dalam putusan dengan yang ada di dalam dakwaan, ke surat dakwaan, kemudian dakwaan tersangka, kemudian mengenai masalah ciri-ciri, kemudian mengenai masalah alamat. Ini menurut saya ini suatu handicap buat kepolisian yang harus benar mencari tempat. Kalau nggak ada tempat yang sama itu, ini akan di pra-peradilan lagi nanti. Kalaupun lolos di pra-peradilan, tentu akan ada lagi tahap berikutnya di eksepsi mengenai masalah. Karena berkaitan nanti di dalam kalau sampai dibuat dakwaan oleh penuntut umum, inilah namanya syarat formalitas. Syarat formalitas itu ada nama, alamat, segala macam yang nggak begituan kan. Kalau ini berbeda, ini gimana dengan putusan? Nah oleh karena itu saya berpikir ini, nggak tahu, bisa saja ini keliru, tapi mudah-mudahan ada juga teman-teman bapak-bapak kita dari pihak kepolisian coba lihat. Apakah mungkin untuk memperbaiki dulu putusan dari Mahkamah Agung Pengadilan ini tadi? Nggak bisa secara hukum,
pihak kepolisian mengatakan kan sempat terlontar kata yang sudah diralat oleh, kita bahas juga di sini tempo hari itu, bahwa dua ini adalah fiktif. Nggak bisa, putusan pengadilan kalau memang dibunyikan di situ, saya belum membaca ini, sekiranya dibunyikan, yang bisa merubah putusan pengadilan adalah pengadilan yang setingkat. Karena ini sudah inkrah, tentu sempat ke tingkat Mahkamah Agung. Langkahnya di situ adalah peninjauan kembali tentunya. Tinggal persoalannya kita, siapa yang melakukan peninjauan kembali? Ini yang saya juga berpikir nih. Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, jaksa ini nggak boleh PK. Yang saya nggak setuju sebenarnya, karena fairness-nya nggak ada di situ. Karena terpidana bisa PK, kenapa pihak kejaksaan nggak boleh PK? Saya nggak setuju dengan putusan MK ini, tapi itu putusan yang final and binding ini tadi nggak boleh. Jadi bagaimana ini? Terkunci menurut saya di situ. Kalau ini nanti dibilang sama nggak putusan yang harus dilaksanakan, tentu yang dieksekusikan bunyi putusan yang ada di dalam diktumnya itu. Kalau memang berbunyi di situ, bagaimana pelaksanaannya? Ini juga kemarin itu belum masuk ke sana. Baru dalam prosedur, apakah ditetapkan DPO sudah pernah nggak dipanggil? Kemudian 2 poin pokok kan DPO, kemudian orang jadikan tersangka, pernah nggak dia itu diperiksa? Baru sampai di situ. Belum sampai berbicara bagaimana identitas orang yang dipanggil di dalam DPO, bagaimana identitas orang yang diperiksa. Apakah sama dengan putusan atau tidak? Ini menurut saya perlu kita dengan jernih melihat bagaimana solusi hukum kita terhadap hal ini. Nah, oleh karena itu, tentu kan bermula ini ada di kasus 2016. Tentu hakim memutus nama-nama yang 3 orang yang masih belum ditemukan di saat itu, tentu nggak mungkin dikarang saja. Berasal dari dakwaan dari JPU. Dakwaan JPU ini pasti berasal dari berkas perkara yang disiapkan oleh penyidik. Paling tidak di dalam resume kalau berkas perkara covernya ada tuh, siapa, alamat apa tuh ada di dalam cover, di situ dimuat. Nah, dia nggak bisa keluar dari situ. Nah, ini memang kalaulah boleh saya mengatakan, ini kalau ibarat orang menjahit pakaian, ini bahannya sudah digunting. Tinggal menjahitnya lagi, tukang jahitnya berbeda dengan yang mengunting yang dahulu. Ini enggaklah mudah supaya cocok dengan badan yang kayak begitu. Ini agak sulit. Saya sendiri juga berpikir selalu juga, bukan kita. Saya inginnya adalah hukum orang yang melakukan pembunuhan itu. Jangan kita menghukum orang yang tidak melakukan pembunuhan itu. Itu yang harus kita cari kan. Nah, ini udah ibaratnya udah tergunting ini di dalam berkas. Bagaimana caranya memperbaiki? Dalam putusan adalah PK. Pihak kepolisian dengan ini tidak. Malahan saya juga berpikir, Putri, ini di dalam selalu saya juga ngelihat jalan solusi kita. Mungkin nggak kita tiru dengan masalah PK, peninjauan kasasi. Kasasi itu ada yang biasa, ada yang untuk kepentingan hukum. Yang di sini dilakukan oleh Jaksa Agung. Mungkin juga nggak PK itu nanti PK untuk kepentingan hukum. PK yang untuk kayak begitu kan, karena yang kalau sekarang ini dengan putusan MK nggak bisa nih pihak kejaksaan ke bawahnya ini. Tapi bagaimana nih merubah ini? Bisa nggak kita robah? Ini putusan pengadilan loh. Itu kendalanya juga nanti untuk ini terhadap orang yang bertiga. Oleh karena itu, mudah-mudahan pihak penyidik kita dapat menemukan nama-nama yang sesuai dengan ciri dan alamat yang ada di dalam putusan yang semulanya harusnya begitu. Bermula dari berkas perkara yang diserahkan tahap 1 oleh pihak kepolisian ke kejaksaan, jaksa membuat dakwaan, itulah yang diambil oleh pengadilan. Baik, Pak Ahyar. Nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga Pak Wahyu bisa berikan pandangan mengenai hal ini dan juga evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi setelah jeda, kami sudah kembali.